Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Oktober, tepatnya tanggal 11 pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam anaknya Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Pada hari ini, nats firman Tuhan terambil dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan kepada kita semuanya. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan Allah, Juru Selamat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami akan mendalami arti daripada firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu, sehingga dengan kemampuan daripadamu mampu kami uraikan, sampaikan, terangkan kepada jemaat-Mu, dan mereka pun semakin taat untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Bagi mereka yang sedang mengikuti ibadah secara virtual ini, hendaknya mereka juga dikuatkan, diberkati dengan hati yang siap ditaburkan benih firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut pemberitaan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Di sana kita melihat bahwa ada hal baru yang Tuhan ajarkan kepada kita pada bulan Oktober ini. Pada minggu kedua di bulan Oktober ini, kita mendengarkan bagaimana mengajarkan ajaran yang sehat. Sekali lagi adalah mengajarkan ajaran yang sehat. Ini adalah topik yang menarik karena di dalamnya berbicara tentang apa yang diajarkan, siapa yang mengajarkan, dan bagaimana mengajarkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan saat ini adalah ketika kita membaca, menonton berita di era pandemi ini sangatlah menyedihkan. Mengapa demikian? Pandemi ini telah memukul ekonomi masyarakat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin bertambah. Perselingkuhan dan perceraian semakin naik angkanya. Pengaruh teknologi yang tidak dapat dibendung menjadi tantangan besar dalam kehidupan saat ini. Laki-laki tega mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai ayah karena keadaan ekonomi.
Perempuan kehilangan rasa kasih sayang terhadap anaknya, bahkan tega menganiaya anaknya sendiri karena tidak mampu memerankan perannya sebagai guru untuk mengajarkan anaknya dari rumah. Anak-anak juga semakin mencintai gadget dengan game kesukaannya, sehingga terkikisnya rasa hormat dan kepatuhan mereka kepada orang tuanya. Artinya adalah bahwa kita perlu mereview kembali bagaimana kondisi kesehatan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang mengajarkan ajaran yang sehat. Inilah yang penting, yang sehat, dan ajaran yang sehat. Ada baiknya kita memahami arti sehat secara umum. Sehat adalah harapan setiap orang. WHO merumuskan dalam cakupan yang sangat luas. Sehat adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan cacat. Dalam definisi ini, orang tidak berpenyakit pun belum tentu dikatakan sehat. Sehat semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Banyak cara yang ditempuh orang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan prima. Barangkali jemaat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini bisa memikirkan apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh di era pandemi ini. Ada yang memilih jogging dengan mengintari taman di sekitar komplek rumahnya. Ada juga yang bermain tenis, bulu tangkis, berenang, bersepeda, bahkan berfitness, plus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bervitamin. Namun sedihnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak juga orang yang begitu berkonsentrasi untuk menjaga kesehatan jasmaninya, namun mereka mengabaikan hal-hal lain, fokus pada kesehatan jasmani tapi mengabaikan kesehatan rohani. Saya kira ini yang perlu juga. Untuk mendapatkan kesehatan rohani, maka kita harus menerima ajaran yang sehat supaya mental kita, kerohanian kita menjadi sehat juga. Memang secara jasmani kadangkala terlihat sehat dan kuat, tetapi secara rohani belum tentu mereka sehat, Bapak Ibu Saudara. Saya kira ini alasan firman Tuhan menasihati kita tentang hal ini di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 berkata, "Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu ya berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa kesehatan rohani yang dimaksud? Sebelum terjadi pandemi ini, firman Tuhan telah jauh sebelumnya memberikan pesan kepada kita. Bacaan Alkitab hari ini dalam Titus 2 ayat 1 sampai 10 menguraikan bagaimana setiap laki-laki, perempuan, anak muda, dan para hamba untuk menerima ajaran yang sehat. Jika kita melihat dalam bacaan tadi Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, laki-laki yang tua diharapkan hidup sederhana. Diharapkan untuk hidup terhormat dan bijaksana. Diharapkan sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini yang disebut dengan mengajarkan ajaran yang sehat. Dilanjutkan di sana berbicara tentang perempuan-perempuan yang tua. Hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal baik. Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Itu untuk laki-laki dan untuk perempuan.
Sekarang untuk orang-orang muda dikatakan, supaya menguasai diri dalam segala hal, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang mereka sebarkan tentang kita. Tidak hanya untuk orang muda, dilanjutkan di sana bagaimana mengajarkan ajaran yang sehat kepada hamba-hamba. Antara lain adalah taat kepada tuannya dalam segala hal. Berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema khotbah hari ini, mengajarkan ajaran yang sehat dari Titus 2 ayat 1 sampai 10. Di sini dijelaskan tentang apa yang diajarkan, siapa yang mengajar, bagaimana mengajarkan. Mengajarkan ajaran yang sehat berbicara keteladanan hidup. Sekali lagi saya ulangi, mengajarkan ajaran yang sehat dalam konteks ini adalah berbicara keteladanan hidup. Pesan seorang penulis artikel ketika saya coba membaca-baca, ia berkata demikian. Saat saya menulis artikel ini, mengingatkan saya untuk menanti senantiasa memegang prinsip menjadi orang yang selalu belajar menepati janji. Ia sedang menulis satu artikel tentang prinsip menepati janji walaupun saya harus rugi. Dan dia merenungkan, dia berkata, hendaklah setiap kita belajar mengendalikan setiap ucapan. Betapa saya seringkali mengucapkan janji yang tidak direalisasikan. Jika sudah terucap memang saya harus menepatinya. Dan jika memang janji mulut tersebut tidak mungkin bisa diwujudkan, saya belajar untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Saya harus belajar membayar harganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali perkataan yang dulu saya ucapkan tidak sesuai dengan perbuatan, kata sang penulis artikel ini. Saya orang yang pemarah dan tidak sabaran. Sampai detik ini saya terus belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang lembut dan juga tegas. Karakter buruk saya seringkali telah mempengaruhi orang terdekat dalam hidup saya. Kata-kata nasihat saya hanya menjadi seperti tiupan angin yang berhembus. Sulit untuk mereka atau orang lain mengikuti apa yang saya ucapkan. Bahkan anak saya seringkali melakukan kebiasaan buruk, kata sang penulis artikel ini, padahal saya tidak pernah mengajarkan. Kok bisa? Kata si penulis artikel. Tetapi dia sadar, ia berkata, sekarang saya tahu jawabannya. Bahwa anak saya itu adalah, dia telah meniru saya dengan sempurna. Ia sampai pada satu kesadaran bahwa ternyata segala kebiasaan perilakunya telah ditransfer kepada anaknya, dan dia berkata dia telah meniru saya dengan sempurna, meskipun itu adalah sisi yang kurang baik. Teladan lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap, tindakan, dan tingkah laku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengajarkan ajaran yang sehat juga kita coba untuk berhenti dan berusaha untuk membuat orang lain sempurna. Berhentilah untuk berusaha membuat orang lain sempurna, tapi teruslah mencoba untuk menyempurnakan hubungan Anda dengannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengajarkan ajaran yang sehat ini sangat penting. Dari awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kondisi saat ini orang-orang telah terseret menjadi orang-orang yang tidak sehat. WHO berkata bahwa kesehatan itu tidak hanya berbicara fisik, tapi juga kesehatan
emosional, sosial, ya, kesehatan mental Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali karena kondisi kita tidak bijak dalam mengambil keputusan. Seringkali dalam kondisi kita sering mengutamakan emosi yang negatif. Karena kesabaran tidak bisa kita miliki secara maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan pada hari ini berbicara kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Dan dalam tema kali ini berbicara mengajarkan ajaran yang sehat. Ada 3 hal yang penting supaya kita menjadi orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sehat. Yang pertama adalah tetap mencintai firman Tuhan yang mampu menolong kita untuk menjadi seorang pengajar yang sehat. Tetap mencintai firman Tuhan karena itu adalah sumber ajaran yang benar. Jika sumbernya benar, maka cara yang dilakukan pun akan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengajarkan ajaran yang sehat. Yang kedua adalah tetap melatih diri ini. Tetap melatih diri ini melalui persekutuan, melalui pendengaran firman Tuhan, melalui membaca Alkitab, melatih diri untuk beribadah. Karena di sana kita mendapatkan asupan-asupan firman Tuhan yang kuat dan sehat. Jika kita sehat, maka kita juga akan kuat mengajarkan ajaran yang sehat. Yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hendaknya kita tetap setia, tekun, dan tidak jemu-jemu. Tetap memiliki keinginan untuk bertumbuh secara rohani. Sebab apa yang kita inginkan, doakan, kita rindukan, jika Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka pada akhirnya kita akan menjadi seorang pengajar ajaran yang sehat. Dan ajaran kita menjadi ajaran yang sehat. Dan sekaligus kita akan menjadi orang yang memberikan keteladanan yang sehat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengajarkan ajaran yang sehat adalah berbicara keteladanan hidup yang berkarakter Kristus. Sekali lagi, mengajarkan ajaran yang sehat adalah berbicara keteladanan hidup yang berkarakter Kristus. Itulah sebabnya ayat hafalan kita hari ini berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain." Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, sambil Bapak Ibu juga mengikuti pembacaan ayat ini. Sekali lagi saya ulangi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Modal utama kita adalah perkataan Kristus. Ya, perkataan Kristus. Sumber ajaran kita adalah perkataan Kristus. Jika perkataan Kristus merupakan dasar pengajaran kita, maka pasti kita akan mengajarkan ajaran yang sehat. Kemudian, ini harus permanen. Itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ia berkata, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Diam di sini bukan berbicara pasif, tidak bermakna bermanfaat, bukan. Tapi ia menggambarkan bagaimana kehadiran daripada perkataan Kristus itu tetap ada dan terus-menerus berada di antara kita dan di dalam kehidupan kita. Artinya adalah ia tidak musiman, tetapi
ia tetap ada, permanen, selalu ada. Sehingga itu menjadi pedoman kekuatan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir ia berkata, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita manusia terbatas, bahkan seringkali sulit memilih kata-kata yang pas di dalam memberikan nasihat, menegur, menasihati, atau dan lain-lain. Karena kata-kata kita terbatas, pemikiran kita terbatas. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Orang yang telah mendapatkan perkataan Kristus, orang yang selalu memeliharanya di dalam kehidupannya, ia akan memiliki hikmat daripada Allah, sehingga ia mampu mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 16a, sekali lagi, mengajarkan ajaran yang sehat. Firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajarkan dan menegur seorang akan yang lain. Jadilah seorang pengajar ajaran yang sehat. Terimalah ajaran yang sehat, peliharalah ajaran yang sehat, dan teruslah beritakan ajaran yang sehat yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan pada saat ini. Telah mengajarkan kami supaya kami memiliki ajaran yang sehat, memeliharanya, serta membagikannya kepada orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan, mampukanlah umat-Mu supaya mereka menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah ini. Jika hamba selesai berbicara, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti berbicara dalam hati nurani kami. Roh Kudus tetap berkarya sehingga menuntun kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Ini pertanda bahwa kita tetap mendukung pelayanan Tuhan di GNKP Indonesia Jemaat Epifanias Jakarta ini. Firman Tuhan juga berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai ibadah virtual ini dari awal pertengahan sehingga dapat berakhir dengan baik. Kami percaya bahwa oleh karena campur tangan-Mu yang memungkinkan kami dapat melangsungkannya dengan baik. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam jiwa kami, sehingga umat Tuhan tetap sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kami pun berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, baik secara langsung pada hari ini maupun yang akan datang. Tuhan memberkati, Engkau tolong mereka dan Engkau pelihara hidup mereka. Engkau lipat kali gandakan berkat-Mu di dalam usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, sehingga kemurahan Tuhan tetap mengalir sempurna dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga bagi Jemaat Epifanias Jakarta, baik BPHJ, BPMJ, pengurus-pengurus komisi, seluruh jemaat. Tuhan pelihara, jaga, dan Tuhan terus memberikan semangat untuk selalu beribadah, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa jika di antara kami ada yang sakit. Kami percaya bahwa Engkau pencipta manusia, dan Engkau tahu Tuhan bagaimana mengembalikan, memulihkan, menyempurnakan bagian-bagian yang sakit. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamah berkati setiap orang yang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka menjadi sehat dan kuat kembali sedia kala. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini ya Bapa, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, dan mereka terus menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan penuh keadilan. Kami berdoa juga pada waktu-waktu yang akan datang ini. Kampanye pilkada Tuhan terus dilakukan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah dengan kemurahan Tuhan, dengan hikmat daripada Allah, serta pemeliharaan Tuhan menyertai mereka, sehingga dengan baik, dengan memuliakan Tuhan, dengan adil dan sejahtera, mereka membawa masyarakat dengan baik dan tentram. Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, sertailah seluruh kehidupan kami, jemaat-jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, dalam melakukan aktivitas sepanjang minggu ini dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang kami minta kepadamu. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Allah kami, yang selalu mendengarkan doa kami, dan Engkau selalu memenuhi kebutuhan kami. Sempurnakanlah doa ini dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yahomu Fefu.